Halo guys, selamat datang kembali di Highway Kaca Racing Channel. Kali ini kita mau nge-review mobil ini. Jadi mobil ini habis ada perbaikan ya. Jadi larinya kayak gimana? Yang jelas larinya lebih kencang dari sebelumnya. Kita langsung lari. Nah, jadi kita jalan-jalan dulu, nyari jalan lurusan. Karena mobil ini kalau kita nyobanya kayak ini ke depan nih, digas ditarikin gitu, yang depan pasti nanti ketabrak guys. Jadi segitu kencengnya, padahal ini ya agak jauh ya. Biasanya kalau jarak segini nih, biasanya kalau motor-motor gitu ditarikin ngeng gitu masih sempet ngerem. Tapi kalau mobil yang HP-nya sekian itu kurang jauh jaraknya, karena bisa ketabrak nanti depannya. Jadi yang berubah cuman kalau dari dalam nambah casing gitu. Kenapa taruh Fahrenheit? Artinya Fahrenheit. Yang biru-biru ya? Yang atas apa yang bawah? atas yang before intercooler, yang bawah itu setelah intercooler. Oke. Sorry ya. Yang ini oil temp, Oil pressure-nya ngaco ini gauge-nya. pressure sama jadi kita lihat, kalian lihat jalannya rame ya. Jadi kita cari tempat lah ini. Cari tempat. Ini koplingnya Mbak Supri gerenjel mana? Foto-foto aja sih sebenarnya. Mirip sih. Mungkin lebih parah ini soalnya Awitim aja. Tapi Supri ya gini loh kan. Nah jadi guys, kalau kalian pasang kopling, kampas kopling yang puk itu, yang ada kan, jadi kampas koplingnya ada yang 3 puk, 4 puk, 6 puk. Itu ini pasang yang 6. Jadi bukan yang twin ya, bukan yang twin class. Jadi yang 6 puk itu biasanya dia kalau kena ini dipakai ngopling ini buat jalan macet-macet gini, dia suka jedek gitu. Tuh. Mungkin di kamera nggak gitu kelihatan ya, tapi tuh. Tuh. Jadi dia bunyi deg gitu. Nah, kalau yang di Galan Evo yang ini itu dia pakai twin. Jadi dia pakai twin, jadi dia nggak deg gitu. Jadi kayak kopling normal lah, kayak kopling standar. Nah, kenapa sih pakai 6 puk? Jadi kalau HP-nya naik, kopling itu perlu, kampas kopling itu perlu yang bisa kuat nahan. Kalau enggak, dia bakal selip. Pas ditarikin, bus masuk, tenaga mulai keluar, dia bisa selip. Kalau nggak kuat, kampasnya ya gosong. Gosong lama-lama selip ya rusak juga kampasnya. Tapi kalau yang 6 puk, enggak. Jadi 6 puk merek apa aja pasti semua rasanya kayak gini. Enggak ya, Mungkin kecuali yang organik ya, yang kampas organik. mungkin, tapi kita nggak pernah tahu. Iya. Ya, teorinya mungkin lebih lebih bagus yang organik, tapi ya we never know lah. Jadi mobil ini di grupnya Mimin tuh termasuk mobil yang modifikasinya paling banyak dalam tahun ini. Jadi rata-rata kita semua modifikasinya nggak terlalu yang langsung total. Nah ini kemarin, jadi ceritanya, cerita dulu sih, kenapa sih dia kok ganti intercooler segala macam. Kenapa Mimin juga mau nge-review, karena ceritanya kemarin tuh dia pulang mau track day. Nah, jadi dia mau track day itu dia pakai jalan-jalan, tahu-tahu ecunya rusak ceritanya. Iya. Itu Nah, kamu aja yang cerita. Gimana ceritanya? Jadi awalnya itu udah dari kapan ya? Mungkin tahun lalu sebenarnya. Tahun lalu tuh sudah kerasa ecunya ngaco. Jadi kayak berubah-berubah sendiri gitu. Terus akhirnya ya udah ganti standalone kan. Dulu tuh pakai piggyback. Terus ganti standalone. Oke, beres. Terus
Jadi mobilnya minta upgrade ya guys ya. Jadi bukan cuma orang aja yang mau upgrade, mobil pun bisa minta upgrade. Jadi habis dari ganti ecu terus ganti fuel system. Jadi pump, pressure regulator, injector. Oke, udah. Jadi terus, pompa bensinnya ini dikasih yang bisa nahan berapa HP? Nggak tahu. Pompanya sih yang 340 liter per jam. 340. Jadi 30 LPH itu jadi dia bisa 340 liter per hour. Pakai punya IM. Logikanya 340 LPH itu bisa untuk sekitar 400-an HP ya. Nggak tahu, kalau aku kurang tahu sih. Logikanya segitu, 400-an tuh masih aman guys. Jadi karena gini, kayak Mimin kan pakai Boss 044, jadi dia 300 apa 400 gitu lupa. 300 LPH atau 400 LPH itu bisa nahan sampai 600 HP satu bijinya. Nah, jadi kalau naikin, jadi kenapa sih kok harus pompanya harus diganti? Soalnya pompa itu, jadi mobil-mobil turbo itu kalau pompanya nggak diganti nanti telat, bensinnya telat. Kalau bensin telat ya mobilnya nggak mau ngebus, nggak mau lari akhirnya. Lama-lama mesinnya jebol juga kan. Nah, ngelin. Jadi karena itu harus diganti, termasuk sama kemarin ganti apa full pressure-nya pakai merek DW. Iya. Injektor juga pakai punya DW. Oh, injektor ganti ya? Injektor ganti. Soalnya Ganti. itu Jadi berapa cc? 1000. Aslinya itu 600. Oke. Injektornya jebol sih aslinya yang standar kan. Oh, oke. Gara-gara ecu ngaco, dia maksa bensinnya mentok apa nyemprot terus kan. Nah, kalau injektor dipaksa muncrat terus kan jadinya kayak Rusak. bocor rusak gitu iya. Terus gara-gara itu ya udah ganti injektor. By the way, iya injektor 1000 itu berarti harusnya bisa loh 700 HP-an. Enggak. Bisa lah. Enggak. Berapa terus? Orang-orang ngomong rata-rata mungkin 450 WHP Mustang Dyno untuk STI. 400 Mustang Dyno itu kalau di Dyno yang kayak kalian Dyno Dastek itu ya guys, 500 di Mustang Dyno paling sekitar hampir 700 loh. 600 700. Oh iya, hampir 700 Paling kalau berat. kayak di Dyno Dastek itu yang buat kalian biasanya tempat pasang-pasang Dastek itu Mustang Dyno itu misalnya dapat 400 450 tuh di Dyno Dastek sekitar 600 700. Memang Mustang paling berat sih Iya. kalau nggak salah. Buat kalian yang nungguin larinya sabar ya, ini tempatnya masih belum aman. Jadi daripada oh by the way ini habis dari ecunya diganti tambah boros nggak? Nah, masa kalau lihat dari trip ininya sih ngomongnya lebih irit. Tapi dari trip ini ya. pas tadi cruising di tol hasilnya itu 1:25. Kalau Itu ini udah pasti kayaknya feelingku sudah pasti pasti dia salah. bacanya ngawur pasti. Kayaknya gara-gara injektornya lebih gede, tapi voltage-nya Tapi kan dia main voltage kan biasanya. Kalau uangnya kamu biasanya misalnya isi 200.000, Belum tahu. terus habis berapa nggak tahu. Belum tahu sejak keluar bengkel belum habisin satu tangki. Jadi ceritanya mobil ini guys 2 bulan 3 bulan nggak keluar bengkel loh, padahal maksudnya cuma seminggu 2 minggu awalnya. Tapi sayangnya kali ini kita nggak bawa dragi ya, tapi biarlah, yang jelas berapa HP mobil? Oh rahasia ya, rahasia. HP-nya rahasia guys. Jadi buat kalian yang dari tadi dengerin, kalau pengen tahu HP-nya berapa, Pokoknya Kurang lebih- kemarin aku sempat nyebut nggak ya? enggak. Nggak ya? Oh, yang di vlog sebelumnya sempet. Naik lah, pokoknya naik lah. Pokoknya HP-nya ini lebih bagus daripada yang kemarin. Dan harusnya masih bisa naik lagi. Kalau Wasted springnya udah. kalau Mimin ngerasain sih dari tadi dia nggak nge-push ya, cuman timingnya ini maju ini sudah mulai kerasa. By the way, sourcingmu sak piro? Coba, Enggak. Oh, sourcingmu segini. coba ya masuk. Kecil ya? Aslinya mungkin segini mungkin. Iya. Masuk gigi rapet. Punya aku ngiring-ngiring nih, Pak. Paling nggak. Jadi three phase. Ya kan biasanya radiator masuknya dari sini langsung ke bawah tuh. Ini dilewati 3 kali. Jadi gimana?
Jadi ini di dalam sini ada kisi-kisi. Jadi dia suruh masuk sini bawah, ada kisi lagi masuk sini, baru ke bawah masuk water pump. Oh. Jadi misalnya ini wes rada anget, ini kerasa sini paling panas, sini medium, sini paling dingin. Biar apa? Biar dia dilewati intercooler radiator 3 kali. Oh, satu jalannya. Ini ya, intercoolernya. Front mount intercooler, ini fuel pressure regulator. Jadi pindah ke depan. Terus Bisa narik. Ini dari settingan ECU-nya sudah bisa itu. Jadi misalnya gas di atas 50%, AC-nya mati sendiri. oh ya? Di sini masih nyala sih. Lampunya masih nyala, tapi kopling Wah, kompresornya ini langsung lepas kompresornya sendiri ya. Wih, galak ya tarikannya ya. Wah, enak. Iya. Tapi ini jadi meletup-meletup ya suara ya? Iya. Memang dari settingan sih, Beb. Iya, iya. Kayaknya bakal Punya aku lagi panas kayak gitu. Nah, nggak panas enggak? kayaknya bakal minta tak kurangin sih, agak too much ini. Gak apa-apa lah, apa ini? Gak apa-apa lah, serius. Yang penting aman mobilnya. Nah, aku takutnya itu masalah. Yang penting aman, sudah. Bensin agak boros dikit ya nggak apa-apa. Mas, Halo. tempel dulu. Nah. Nah. Oh, buskat mungkin. Buskan ya. Wancuk. Hah? 27 ya ini bus mitri. Masa? Iya. Oh, soalnya atem udara nih. Wes lo bus saya. Panci udah ini, Cak. Si. Iya, iya, santai. Panci 6 1,6. 1,5. Ngeri. Yes. Wis jalan biasa ya. Mana aku kaget. Loh, apa ya? Aku soalnya belum ada launch control. Launch Oh. controlnya belum diaktif no. Nah, kok ngekat. Iya, overboost. Nah ini loh, tempat ini rodok cursed iki buat aku. Jalannya jelek, ini jalannya jelek, jadi suka gini-gini. Lah, Kelihatan loh. Aku sadar enggak, aku sadar 3 kali. Jadi pertama itu dulu pas ada splitter Hilang. pecah lepas di sini. Bener-bener prak gitu. Kali kedua itu aku Turbo jebol. pas di Kanada itu nemu oil cap Grady yang discontinued, yang model antik gitu lah. Pikirku nggak jual, tak pasang, coba tak iseng tak pasang toh. Habis itu malam itu street tuning di sini lepas, Hilang. Itu brand new, kayak brand new, bener-bener resik, hilang. The next day jemput teman dari Juanda lagi santai, ngegas tipis-tipis paling 0,5 bar lah, Hilang. turbo buyar. Oh iya, cok. Nih titik persis di situ. 3 kali same spot. Jadi mobil ini pernah di titik yang tadi itu turbonya jebol ya gara-gara di situ guys. Jadi tarik-tarikin. Nanti Mimin kasih videonya. Kamu masih ada tuh? Ada. Kabelnya. Aku nggak tahu dashcamnya ada nggak. Soalnya kan ada dashcam arah belakang tuh. Iya. Tapi kayaknya wes ke delete kayaknya kan. Enggak sing itu aja sing kemarin. Kita akan. Oh, ay. Jadi mobil ini ternyata sejauh ini kenaikan tenaganya hampir 100%. Jadi kalau kalian mikir, jadi mobil ini sebenarnya
pistonnya, terus apa conrodnya, jadi stangnya segala macam tuh sudah pakai force semua ya, sudah nggak ada yang standar kecuali cam. Yang standar cuma turbo sama valve train, iya valve train sama camnya. Yang jelas mobil ini bukan mobil kaleng-kaleng. Nanti lah kalau ada kesempatan mungkin Mimin mau ngeran sama mobil ini juga. Jadi yaudah, sekian dulu, semoga kalian suka dan jangan lupa komen, like dan subscribe. Nah, yaudah, bye bye.